Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita lagi ada di session Cerita Malam Jumat bersama saya Fajar Hidayati dan ada di samping saya narasumber kita yaitu Tina Noviana. Oke, Assalamualaikum Mbak Tina. Waalaikumsalam. Mbak Tina gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Tina ini mau cerita katanya punya temen gaib ya Mbak? Iya. Oke. Itu gimana sih awal mulanya Mbak Tina tuh tahu kalau Mbak Tina tuh bisa ngelihat gitu? Jadi cerita awal saya bisa ngelihat mereka itu di umur 8 tahun. Saya lagi main di taman. Saya melihat anak kecil laki-laki, dia sendirian, gak ada yang nemenin. Karena saya juga heran kenapa anak ini gak ditemenin, sedangkan ada banyak anak kecil juga kan di sana yang seumuran. Kenapa cuman dia yang gak ditemenin? Terus karena saya kasihan, saya temenin lah si anak kecil ini. Terus dia ngerasa senang, bahagia karena ada yang nemenin. Ya udah dari situ kita ngobrol, kayak main-main bareng-bareng, ketawa, terus cerita banyak. Nah, itu anaknya umur berapa kira-kira? Kisaran umur di bawah saya sih, 5 tahun. Sekitaran 5 tahun ya? Iya. Dia, saya juga masih heran di situ kenapa yang lainnya ini nggak bisa nemenin dia main, nggak mau. Tapi di situ Mbak Tina belum sadar kalau anak kecil itu makhluk halus gitu. Nah dari situ saya lagi asik ngobrol, bercanda, ada beberapa teman saya yang nyamperin, nanya, saya kan dipanggilnya Novi kan. Novi, kamu ngobrol sama siapa? Terus saya jawab, ini sama dia. Emang kalian gak lihat? Terus mereka kayak heran gitu, siapa gitu, di samping kamu gak ada siapa-siapa. Terus aku langsung ke teman aku ini, teman halus, makhluk halus. Terus aku langsung ajak dia, ayo Kak, kita pindah karena orang-orang gak jelas gitu. Masa mereka nggak lihat kamu gitu. Padahal kamu sama sekali nggak sadar kalau si anak bocah itu nggak kelihatan ya. Dia cuman senyum kayak ikhlas gitu, dibilang nggak ada. Terus aku heran kenapa seikhlas itu gitu loh. Tapi kamu nggak ngerasa takut apa nggak mikir yang aneh-aneh? Belum mikir aneh-aneh karena kan aku masih kayak ngobrol aja kayak gini biasa. Terus dari situ singkat cerita dia ini nggak tahu kemana hilang tuh, nggak berkomunikasi lagi. Jadi habis adegan dari yang TK itu udah nggak ada kelanjutannya. Terus ketemulah aku sama Sinta. Ini temen makhluk temen gaib yang kedua. Yang kedua. Aku ini pas baru pulang sekolah. Ini kejadiannya di tahun yang sama atau kayak tahun yang sama? Berarti dari 8 tahun tuh Mbak Tina udah emang sering ngeliat makhluk-makhluk halus ya. Cuman aku belum mikir kalau dia tuh makhluk halus. Jadi kamu emang kayak masih naif aja kayak ini manusia biasa manusia gitu. Karena masih kecil juga kali ya. Masih pikirannya main-main gitu. Aku pulang sekolah, terus aku ketemu Sinta, aku masuk kamar, dia udah nungguin di kamar aku. Terus aku heran, dia siapa? Kenapa tiba-tiba ada di kamar aku berdiri, ngebelakangin aku awalnya. Wujudnya kayak gimana? Pakai gaun putih, rambutnya diikat ke bawah gitu. Terus berarti dia nggak pakai hijab ya? Enggak. Berarti yang dari gambar yang pernah di-share itu pakai hijab bukan? Enggak, dia terurai karena emang pas awal tuh aku lihatnya dia rambutnya terurai gitu. Itu awal. Itu yang untuk sekian kalinya ya. Tapi perawakannya kayak orang Indonesia atau orang bule gitu? Campuran Belanda. Tapi dia orang Indonesia, tapi mukanya kayak ada campuran gitu ya. Terus aku tanya, kamu siapa gitu? Kenapa ada di kamar aku?
Terus dia balik badan langsung kayak lari gitu loh Kak, lari masuk ke badan aku, terus aku langsung dibawa ke tempat kejadian, dia nggak ada. Oke, berarti kayak langsung masuk. Iya. Berarti kayak kerasukan gitu. Kayak dimasukin, dia memperlihatkan semacam glimpse kayak film kayak gitu, deretan film. Oke, tapi kalau kondisi fisik kamu ini gimana? Kayak orang lihatnya nggak apa Saya sendirian langsung- aja apa gimana? Saya sadar, langsung jatuh. Habis itu udah ngelihat dia lagi lari-lari dikejar sama tentara Belanda. Karena dulu kan perempuan seumuran remaja gitu, dia perempuan dulu tuh dijadiin bahan buat muas waktu tentara zaman dulu. Belanda zaman dulu. Kamu dia masih kecil. Seumur remaja, sekitar Saat itu 17 dia- tahun. Oh, jadi jatuhnya malah dia yang lebih dewasa nggak sih Iya, dari kamu iya. saat itu? Mm-mm. Tapi kamu nggak takut? Maksudnya kan biasanya kan kalau yang tadi kan anak kecil tuh kondisinya. Ini dia lebih dewasa dari kamu ya? Awalnya pas dia masuk, aku ada perasaan kaget karena kan tiba-tiba langsung lari masuk gitu kan. Oke. Terus abis itu aku ngelihat kejadian yang mengenaskan banget. Itu gimana emang kejadian? Dia kan kabur, Lari nih. lolos nih. Tapi sambil ada 2 tentara yang ngejar dia. Oke. Terus dia lari terus kesandung batu. Oke. Jatuh, habis itu ketangkep, ditembak di bagian belakangnya sampai nembus gitu. Tapi dia pas Tapi pertama langsung mati saat itu, dia langsung meninggal atau kan ditembak berkali-kali, udah nggak ada gitu. Tapi dia nggak sempat di Enggak, ituin kan? karena udah kabur lolos sendiri gitu. Oke. Udah melanggar aturan. Maksudnya melanggar aturan? Karena kan dulu zaman dulu itu perempuan remaja kan diculik-culik kan, diambilin, terus nggak boleh keluar, kalau ada yang keluar dieksekusi. Gitu. Oh, jadi zaman dulu tuh menurut yang dari penglihatannya si Mbak, namanya Sinta ya? Iya. Si Sinta itu setiap remaja itu pasti harus kayak dalam tawanan mereka, jadi kayak ditawan gitu ya. Jadi para remaja berarti dia ini melarikan diri posisinya saat itu. Terus aku ngelihat beberapa remaja perempuan dikurung itu, dia dijadiin bahan pemuas tentara sampai gak ada. Jadi abis ini bergilir. Jadi perempuan itu benar-benar tersiksa banget di saat di zaman itu. Iya. Terus misalnya ada satu perempuan, terus ada tentara yang pengen make dia. Terus abis selesai ganti lagi sama tentara yang lain. Jadi dia ngelayanin satu perempuan itu bisa ngelayanin beberapa kali tentara. Bahkan sampai dia mati. Iya, sampai. Iya, emang sengaja. Jadi bener-bener nggak peduli dia mau sakit kayak iya, nggak peduli. Ada yang emang lagi sakit banget. Tapi tetap dipaksa karena kan sambil tarik-tarik gitu kan. Kayak diseret gitu. Kasihan banget. Itu banyak itu perempuan-perempuan. Itu banyak. Mukanya kayak Belanda-Belanda gitu. Ada yang Belanda. Indonesia banget. Oh, ada yang Indonesia juga. Iya. Terus lanjut nih ke yang si Sinta. Pas aku udah ngeliat kejadian itu, aku udah kan nangis ya, karena kan emang benar-benar tragis banget kejadiannya. Kita sesama perempuan kan pasti ngerasa. Iya. Terus dari situ kita mulai berteman, kayak saling tukar cerita. Jadi setiap aku pulang sekolah, ada cerita yang menyenangkan, aku cerita ke dia. Ada yang cerita menyedihkan, aku juga cerita. Jadi dia tuh tahu tentang aku. Banyak yang dia tahu tentang aku gitu. Oke. Terus akhirnya bertemannya sampai sekarang? Sekarang udah nggak ada lagi, karena terakhir ketemu dia itu waktu pas ulang tahun aku menuju 18 tahun. Oh, 17 ke menuju 18 tahun. Tiap kalau yang namanya perempuan kan pasti pubertas ya Kak. Ya gitu. Terus aku suka nih sama seseorang, tapi dia ngasih tahu Sinta ini, kamu jangan sama dia, dia nggak baik gitu. Sampai
Sampai Iya, segitunya. sampai segitunya. Terus aku juga awalnya nggak percaya, kamu gak usah ikut-ikutan gitu. Iya Karena dong, aku namanya kan kita lagi bucin, iya, ya kan ibaratnya. aku kan suka sama dia, kamu nggak boleh ngelarang gitu. Ya udah, sama dia dibiarin. Tapi suatu hari aku ngeliat kejadian yang bener-bener sakit hati gitu. Terus aku ngadu ke Sinta sambil nangis kan. Terus dia bilang apa? Makanya kan aku udah aku bilangin, ngeyel sih gitu. Kayak kamu sih kan kamu nggak lihat, kan aku yang lihat. Terus akhirnya kamu baru tahu dan yakin jadi apa yang dia omongin Sinta itu kurang lebihnya benar ya, dan dia baik sama kamu pastinya. Tapi dia pernah nggak sih kayak berbuat yang nggak baik gitu atau ngisengin kamu? Nggak pernah sih. Dia lebih sering jadi pendengar yang baik buat aku. Itu jatuhnya kayak teman curhat ya? Iya, teman curhat. Tapi dia hari-hari tidur sama kamu? Dari kamu umur 8 tahun ya? Enggak tidur sih. Jadi pas aku tidur, dia kemana gitu. Kayak dia ngilang aja? Iya, hilang. Pas aku manggil namanya, dia datang. Ada apa gitu. Ya tiba-tiba ada gitu bayangan, terus jelas. Abis itu jelas gitu. Itu dia. Terus abis itu dia nanya tiap aku pengen curhat, kan datang. Dia nanya, ada apa? Kamu mau cerita apa hari ini? Gitu. Aku cerita lah. Jadi dia tuh semuanya taunya dari aku gitu. Pendengar baik banget gitu. Pas dia mau pamit pergi, udah nggak bisa ketemu lagi tuh aku kayak sedih banget. Oh, jadi yang memutuskan pertemanan kamu itu bukan kamu ya? Iya, aku pikir udah kamu, dari sananya. Oh, emang dari si Sintanya untuk kayak pamit. Tapi itu nggak ada masalah? Nggak ada. Mungkin udah dipanggil sama yang di atas kali ya, Kak. Gitu. Kayak kan. Merinding semua. Iya, aku juga dari tadi. Asli. Beneran aku merinding. Sampai kaki-kaki. Yang belakang aku. Soalnya kalau lagi cerita gini, kita ngundang yang ada di sini. Jadi kayak, wah ada apa nih gitu. Kayak manggil. Gitu. Keringetin dari. Terus. Kok aku sedih ya? Ya soalnya dari tadi aku juga mau nangis tapi ditahan, mungkin jadi energinya ke kakak gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Enggak. Mungkin karena terbawa suasana, jadi aku menceritakan dia kayak. Jadi terakhir kali aku ketemu Sinta ini pas aku mau masuk umur 18 tahun. Pas aku lagi mau jam 12 malam, tepat banget. Di situ aku duduk sendirian dan dia datang dengan ekspresi yang senyum gitu. Kayak senyum, ada yang pengen disampaikan sesuatu ke aku. Aku tanya kan, karena emang sahabatan udah lama, aku tanya, kamu ada apa? Ada yang mau kamu sampaikan ke aku nggak gitu. Soalnya raut wajah kamu ini ada yang pengen sesuatu disampaikan gitu. Jadi terus, dia kayak mau sebelum perpisahan mau ngomong apa gitu ya ke kamu. Iya, terus dia awalnya aku kan duduk ya Kak. Dia berdiri di samping aku kayak sambil ngusap kepalaku. Terus dia sabar ya gitu. Kamu harus kuat gitu. Terus pas aku masuk umur 18 tahun ini, dia ngomong ini, maaf aku nggak bisa nemenin kamu lama-lama gitu. Dia karena kayak gitu. Emang udah waktunya aku untuk pulang yang sebenarnya gitu. Berarti kayak Allah kayak manggil dia nih, udah manggil dia. Itu. Terus aku kan nangis ya Kak, aku nangis terus bertanya-tanya ke dia, emang kamu mau kemana? Kok bilang kayak gitu? Terus dia bilang, dia cuman senyum terus habis itu maafin aku dan terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik aku. Berarti itu persahabatannya berapa lama tuh? Dari 8 tahun ya? 8 tahun sampai 18 tahun. 7 kan. Berarti 10 tahun. 10 tahun gitu. Jadi kalau berteman udah bestie banget ya. Udah bestie 7 banget. tahun aja kayak udah bestie banget. Dia ke sekolah ikut aku, kadang ikut aku. Digonceng tuh naik sepeda. Enggak dong. Aku lagi belajar, dia tiba-tiba ada di samping aku kayak sambil ngeliatin belajar kayak gini. Oh, gitu. Iya. Tapi dia suka kayak pengen aku pengen pakai baju sekolah dong kayak kamu. Kayak gitu enggak sih? Enggak. Dia kayak dia tahu kalau dia tuh udah enggak ada gitu. Tapi dia pernah enggak kayak lagi ujian? Kayak
Coba liatin nomor Rona apa jawabannya. Oh, Pernah enggak gitu? pernah. Yang ada Pernah nggak kayak gitu? pernah. Yang ada dia marahin aku, Kak. Karena Oh, nggak boleh berbuat iya, curang justru. dia bilang gitu, kamu nggak boleh curang, kamu harus jujur gitu. Hmm. Kamu nggak boleh nanti dimarahin sama yang di atas gitu. Oke. Harus jujur gitu. Berarti ini emang anak ini baik-baik ya. Baik banget, Ya baik Allah. banget. Kayak aku juga tiap ngelihat dia jauh lebih dewasa daripada aku pemikirannya. Gitu. Karena emang dari segi umur si Sinta ini emang lebih, Iya. kan saat lebih. ketemu kamu juga dia pas awalnya juga udah lebih Iya. dewasa kan. Jadi dia kayak membimbing aku, nasihatin Oke. terus. Jadi kayak kakak besti lah ya. Besti banget. Itu posisinya orang tua aku nggak tahu. Aku nggak pernah cerita tentang Sinta ini. Terus pas dia mau pergi, dia tetap ngusap kepala aku kayak, kamu harus sabar, kuat. Nanti kamu akan memasuki dunia fase yang jauh lebih berbeda. Terus aku kan apa nih gitu, Jauh lebih berbedanya itu iya, apa gitu. Terus dia pergi, aku nangis. Dia tuh perginya kayak pelan-pelan gitu loh, Kak. Tapi terbang Kayak, iya, atas. terbang kayak sambil terima kasih gitu, kayak aduh, aku sedih banget gitu. Nggak mau ngeliat. Oke. Nangis aku di situ. Terus aku dari situ kayak masih kepikiran apa nih yang beda nih gitu. Nah, ternyata yang beda itu kayak gerbang penglihatan aku tuh jauh lebih luas, kebuka. Oh, oke. Jadi Dan ibaratnya disitu, mata batinnya jadi makin terbuka untuk segala macam hal yang dilihat gitu ya. Terus dari situ aku ngeliat mulai yang aneh-aneh nih bentuknya. Apa aja tuh? Yang mukanya sebelah udah nggak tahu kemana, terus ada yang lidahnya panjang sampai gitu. Ada yang gangguin anak kecil, ada yang lidahnya suka jilatin kalau darah perempuan lagi haid. Ya itu. Iya. Makanya kita harus bersih nih, harus benar-benar bersih. Oke. Dari Kan itu alasan Mbak Tina juga ya, karena emang sebelumnya kita sebenarnya udah ngatur jadwal, terus kayak karena lagi halangan, jadi Mbak Tina juga takut. Tapi emang bener sih ini aja, bisa jadi karena itu juga nggak sih, karena belum selesai banget, terus apalagi lumayan jadi kuat energinya. Oke. Bayangin kalau pas hari pertama aku cerita gini lebih itu, ini sih. makanya aku juga kayak nggak mau maksa juga, kan takut terjadi apa-apa juga. Takutnya aku juga kakunya jadi sakit. Iya benar. Dari situ banyak banget kejadian mimpi aneh yang aku alamin gitu. Banyak anak kecil yang nangis minta tolong karena dia diculik. Anak kecilnya pakai gaun merah, lucu banget, Kak. Kayak aku tuh lihat dia dibawa sama laki-laki dewasa, dibawa ke satu ruangan, disekap. Abis itu aku ngelihat bayangan si bapak ini tuh megang golok di leher ya. Emang dia salah apa? Enggak, emang si bapak ini tuh seneng psikopat gitu. Iya, gitu. Memuaskan biar dia puas gitu. Gimana caranya? Puasnya dengan ngebunuh orang gitu. Iya, anak kecil itu udah, aku lihat udah ada beberapa potongan yang ada di situ. Nggak cuma dia doang. Iya, nggak cuma dia doang, ada banyak ternyata. Terus dari situ aku di sana aku muntah-muntah karena kan emang gak kuat nyium bau darahnya sama banyak suara tolong gitu. Jadi aku tuh di rumah suka nangis kayak sendiri, berisik kayak gini gitu kan. Aku suka sering nutup telinga. Terus tapi masih tetap ada gitu. Terus karena aku nggak bisa nolongin secara fisik, ya udah aku lebih sering ke doa sih. Doa. Mendoakan dia yang udah nggak ada, semoga tenang gitu. Iya. Oke. Banyak sih hal itu aneh gitu. Berarti itu yang teman goibnya itu si Sinta itu ya. Iya. Nah kan katanya ada satunya lagi nih. Jadi kan sebelumnya emang Mbak Tina ini FYI ya. Iya. Sebelumnya Mbak Tina ini ngirim ke kita foto. Betul, katanya bisa ngelihat makhluk halus, terus punya besti makhluk goib ya kan. Terus kayak di foto itu nanti kita kirimin
gambarnya, atau kita kasih gambar ke Boleh. teman-teman. Jadi sebelah kanan yang cowok ya? Iya, Yang cowok. si siapa namanya, Dede ya, Dede. panggilannya Dede. Dede. Yang sebelah kiri Sinta. si Sinta. Mm-mm. Oke. Jadi kalau yang Sinta udah selesai nih sampai Ya. sini. Kalau yang si Dede gimana nih awalnya bermulanya? Awal aku ketemu Dede itu pas pindahan. Terus aku lagi kemas-kemas barang. Aku ngelihat dia di pojokan, kayak pojokan kamar gitu, lagi berdiri ngeliatin aku, dan aku juga kayak, hai gitu. Kamu namanya siapa gitu. Oke. Jadi ini posisinya kalau waktu sama Sinta kenalnya dari pas dulu tinggal di kampung ya? Iya, Karena kampungnya di daerah. aku di Jawa, Cilacap. Oh, berarti Tasikmalaya tadi? Itu pas SMP. Oh, Iya. oke, jadi pindah-pindah nih ya. Pindah-pindah. Jadi kenal Sinta di Cilacap, kalau kenal si Dede Di sini sekarang. Di rumah Jakarta? sekarang, iya. Oke, berarti baru. Kalau yang Dede ini. Baru. Oke, sama Dede pas umur berapa? Kamunya umur berapa? Pas umur tahun 2002 sih, umur Masih. 17. Umur 17. Oh, oke. Jadi sebelum berpisah sama Sinta, Oh, aku berarti udah saat ketemu. itu kamu, oh iya, Iya. karena ada fotonya kalian Iya, bertiga. di situ. Karena emang sebelum si Sinta pergi, si Dede Si ini Dede datang. Oke, jadi kamu punya temen makhluk halus Iya. itu dua. Oke. Aku nggak tahu di situ alasan Sinta pergi, mungkin si Dede ini mungkin sengaja datang ke aku karena Sinta ini udah mau pergi gitu. Udah mau pergi. Oke. Udah. Jadi mungkin ibaratnya Sinta ini kayak Nyariin nih, nyari yang temen. lain buat nemenin aku gitu kan. Kayak ngehibur aku di rumah. Karena emang sosok Dede ini ya lucu sih, Kak. Dia sering bikin adik aku yang bayi ini ketawa gitu. Terus Oh ya. setiap dia ketawa, aku cuman, Dede kamu jangan ngejek dia ya, ntar dia nangis gitu. Udah bikin dia ketawa aja. Oh, Kayak jangan gitu. nakut-nakutin Iya, lah. jangan nakut-nakutin. Emang wujudnya lucu sih, Kak. Kayak badannya tuh gemuk. Gitu. Ini wujud siapa sih? Dede. Dedenya. Heeh. Untuk ketemu Dede ini posisinya awalnya gimana sih? Awalnya dia ketemu awal Dede. Terus sampai kayak ada yang sebelumnya kan ada itu. Terus awalnya dia kayak malu-malu, nggak mau jawab pertanyaan aku, nama dia siapa gitu. Kenapa bisa nggak ada. Awalnya dia nggak jawab, cuman kayak diam aja gitu. Terus nggak tahu ngilang lagi kemana. Habis itu aku lagi baru pulang sekolah. Aku karena capek, kondisi badan udah lemes banget, aku tidur kan. Itu posisinya belum ganti baju, masih seragam. Aku tidur, terus datanglah. Itu aku pas bangun itu belum 100% sadar. Nah, dari situ ada anak kecil yang aku ngiranya itu adik aku. Dia kayak lompat ke kasur gitu, tapi aku nggak ngerasa ada tekanan kasurnya itu loh. Kan biasanya kalau orang manusia kan kalau nginjek kasur aja kan kayak bles gitu kan. Ini nggak ada. Nggak ada. Cuman pas saat itu aku belum sadar kalau ini tuh bukan adik aku. Belum sepenuhnya. Terus dia cuman, maaf ya Kak, aku pegang. Jangan pegang. Oh iya dah. Soalnya udah agak-agak gak enak juga. Kan dia tadi ngeliat ke sana. Lanjut. Terus dia lompat ke kasur, posisi aku masih belum seger banget. Dia pegang tangan aku kayak gini, kakak ayo ikut aku gitu. Terus aku kayak gini, ya apaan sih, lu capek gitu kan. Sangkainya adik asli nih, adik kandung kamu. Iya, kirain adik aku tuh ngajak main, karena kan emang lagi capek. Enggak, aku capek, sampai tidur gitu. Terus dia tuh tiba-tiba mukanya ada di sini aku, sambil kayak ikut aku gitu. Abis kayak itu, maksa gitu ya. Dipaksa, ditarik. Habis itu aku masuk ke kejadian dia nggak ada. Gitu. Lanjut. Terus di sana aku ngeliat rumah besar, ada mobil. Terus datanglah ayahnya si Dede ini sama ibunya. Itu kondisi kejadiannya kayak di Indonesia atau di luar atau gimana? Kayak di Indonesia tapi mereka campuran Belanda mukanya gitu. Oh, jadi emang posisinya itu kayak daerah Indonesia ya. Iya. Tapi si Dede-Dede ini keturunan dari luar negeri gitu ya.
ada campuran Belanda Indonesia. Terus aku ngelihat mereka posisi si dede ini berdiri di dekat mobil. Udah gitu nggak lama ada mobil hitam yang datang. Pas aku lihat itu ternyata perampok itu. Karena emang mungkin perampok ini udah tahu kalau mereka ini orang berada, orang kaya gitu. Terus aku ngelihat perampok ini lari, abis itu nyekap mereka semua. Tapi si dede itu posisinya ada mama, ada bapak, sama dia. Iya. Berarti dia hanya bertiga ya? Iya, Anak bertiga. Terus si dede ini kayak cuman bisa diem, takut sih. Dia ekspresinya takut tapi cuman bisa diem doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya disekap. Aku nggak tahu orang tuanya si dede ini diapain, tapi aku ngeliat dede dijatuhin kayak ke sungai yang dalam. Jadi emang benar-benar pas dia ngeliatin wujudnya nggak ada, kondisinya tuh badannya kayak orang abis tenggelam gitu. Si dede itu? Iya. Abis tenggelam kan otomatis badannya kayak basah kuyup gitu. Basah kuyup. Basah kuyup. Terus kayak pucet gitu. Dilempar ke sungai gitu. Nggak ada. Habis itu langsung aku bangun dari tidur, langsung kayak habis itu nangis. Aduh, kok kamu kayak gitu sih, tragis banget gitu. Kenapa orang-orang jahat banget sama kamu gitu. Padahal mereka ini keluarganya baik-baik banget. Tapi si itu kan cerita dedenya doang ya. Tapi mama papanya di itu juga. Aku nggak tahu. Dibunuh juga. Tiba-tiba kan mereka kan awalnya disekap itu kan. Jadi lebih fokusnya ke yang si dedenya aja. Karena gitu aku ya. awalnya mempertanyakan dede ini kenapa meninggalnya. Gitu. Aku nggak mempertanyakan orang tua kamu diapain atau kemana gitu. Jadi dia kayak pas udah meninggal pun terpisah dari orang tuanya. Jadi dia mencari teman buat berkomunikasi. Pas dia lihat aku, tahu aku bisa lihat dia, jadi dia menceritakan semuanya lewat kejadian mimpi itu. Oh, itu awal mula ketemu si dede. Tapi ada cerita apa lagi nih sama dede, kayak bareng-barengnya kayak gimana? Kalau ke dede sih lebih sering bercanda di rumah, main di rumah sih. Kayak aku lagi masak, dia tiba-tiba di belakang aku, kayak nungguin gitu, jongkok, nungguin aku masak. Selesai masak dia kayak langsung udah minta makanan? Enggak. Oh, dia nggak makan gitu? Enggak. Tapi dia pernah minta kayak doain aku dong atau apa gitu nggak sih? Enggak, dia nggak pernah minta doa, tapi aku yang inisiatif buat mendoakan dia itu, biar dia nggak ngerasain sakit kejadian itu, terus berusaha memaafkan atas kejadian itu. Biar dianya ikhlas, biar dia tenang juga ya kan, sehingga dia nggak berkeliaran. Biar dia ketemu juga sama kedua orang tuanya tuh. Oh, jadi dia cerita juga dia nggak ketemu? Nggak ketemu. Jadi setiap keluarga aku kayak kumpul canda tawa bareng, dia tuh kayak selalu ngeliatin gitu. Oh, dia kangen. Kayak kangen sama masa-masa dulu dia pas masa hidup sama orang tuanya. Dan orang tuanya juga nggak tahu nih ya, maksudnya posisinya saat itu ya. Kalau sekarang mungkin udah meninggal kali ya. Saat itu tuh meninggal juga apa enggak gitu, dia nggak tahu. Nggak tahu. Berarti dia selama ini tuh, maksudnya nanya nggak sih kayak dede ini selama ini emang dia kayak mencari orang-orang yang seperti kamu, yang ibarat yang peka, atau gimana gitu? Atau dia sebelumnya pernah punya temen juga selain kamu, orang juga gitu yang bisa ngeliat? Aku lihat sih Kak, pas pindah ke situ dia tuh udah kayak menyambut keluarga aku di depan gerbang. Itu pas dari Tasik ke sini? Iya. Dari Tasik ke Jakarta. Rumahnya di mana sih? Pondok Ranji. Terus dia menyambut aku depan gerbang. Terus aku juga, ini anak siapa nih gitu. Lucu banget. Lucu banget. Terus setiap main tuh di kamar. Kayak dia mungkin yang adik aku lihat mungkin ya Kak. Dia ada di atas tembok kayak gitu, kayak sambil ngeledek gitu loh. Tapi bikin nongol tiba-tiba. Iya, gitu. Bikin adik aku ketawa. Ya aku senang-senang aja sih ada yang ngajak ketawa. Berarti adik kamu juga pada bisa lihat gitu? Nggak tahu nih. Karena
ibu kamu ya katanya bisa ngelihat juga. Mungkin ada yang juga nggak ada. Oh, Gitu. kamu punya adik berapa? Kamu anak pertama? Iya, anak pertama. Adik aku ada 4. Banyak juga ya. Oke. Oke, yang bisa ngelihat sejauh ini ada berapa orang selain kamu? Ada yang nomor berapa? Berarti ada 5 bersaudara kan kamu. Ini bisa ngeliat nggak yang abis kamu ini bisa ngeliat? Dia cuman ngerasain. Terus yang abis ini tuh dia cuek. Yang cowok bisa. Yang adik kamu persis bisa. Iya. Terus yang ini nggak bisa. Yang terakhir ini nggak tahu nih. Kita lihat ke depannya. Oh ya, karena masih bayi juga masih sih. Bayi juga. Oke. Terus ada cerita apa lagi nih? Boleh cerita apa lagi? Ceritanya ini suaranya masuk. Terus ya, jadi sama si Dede berarti nih ya, sama Dede punya cerita apa lagi? Sama Dede kayaknya nggak banyak sih Kak, lebih banyak Sinta sih. Karena Dede ini masih baru juga. Iya bener ya, karena kan ketemunya pas Sinta juga udah mau pergi, sedangkan kamu juga udah mulai ditutup mata batinnya dari yang umur 18 itu. Iya. Berarti kurang lebih setahun doang ya. Oke, ada cerita lain nggak sih? Kayak misalnya nih, selain ini kan berarti makhluk halusnya kan antara yang pertama tuh, yang pertama kali kamu ngeh kalau kamu tuh ternyata bisa ngeliat. Iya. Terus kedua si Sinta, lalu si Dede. Terus ada lagi nggak sih kamu yang kayak misalkan nih ya, maaf nih ya, kan biasanya kayak orang-orang indigo itu kan biasanya kan kalau orang indigo itu bisa ngeliat nih, misalkan contoh. Bahkan ya yang aku tahu ya, dari cerita orang-orang indigo itu bahkan dia tuh suka dimintain tolong sama makhluk-makhluk halus. Iya, aku sering. Misalnya kayak misalkan orang ketabrak kereta misalnya. Terus kayak beberapa bagian tubuh dia tuh kayak yang entah di mana nih hilang. Terus tapi ketika dikasih ke orang tua atau ke pihak keluarga kurang nih. Biasanya kan kayak dia tuh minta tolong nggak sih ke orang-orang yang peka. Nah, kamu pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Kayaknya pernah deh. Atau enggak case lain kayak gitu? Iya, pernah. Itu aku posisi lagi di kamar sendirian. Terus aku ketiduran. Ada pas ketiduran tuh aku langsung kayak masuk ruangan gelap. Aku nggak tahu di mana. Terus ada laki-laki datang. Umurnya dewasa juga. Dia badannya udah penuh darah gitu. Dia minta tolong tolong cariin. Mungkin ada kulit yang belum keambil kali ya. Karena kulit pun ngaruh juga. Kulit pun ngaruh juga. Kalau nggak lengkap dia nyariin. Ada yang nggak lengkap nih gitu. Tolong cariin gitu. Gratis aja Mbak. Agak mual agak mual. Ya terus aku ketemu dia posisinya emang udah nggak karuan banget, terus sama ada bau anyir yang bikin aku pengen muntah tapi harus ditahan gitu. Ya. Terus dia minta tolong. Jadi awal ceritanya itu kenapa dia bisa kecelakaan, dia mau ngerantau. Orang tuanya ini kayak udah tua banget tuh. Kayak tinggal di gubuk gitu. Udah tua orang banget. Tuanya dari si korban ini. Iya, udah tua banget. Terus dia pamitan ke orang tuanya mau berangkat kerja, ngerantau. Dan ada kejadian yang bikin dia meninggal. Apa itu kecelakaan? Ada truk, dia masuk ke kolong, terus ke kolong mobil. Terus itu udah nggak ada. Jadi dia juga sekalian pengen minta tolong ke aku untuk sampein ke orang tuanya kalau aku udah nggak ada gitu. Karena kan orang tuanya itu nunggu si anaknya ini udah sampai atau belum gitu. Kok nggak ada kabar. Berarti itu kejadiannya kayak baru banget ya? Iya. Bukan yang kayak udah sekian lama gitu ya? Iya. Jadi orang tuanya tuh sebenarnya juga saat dia bilang ke kamu tuh itu dia belum tahu. Belum tahu ada kabar itu. Iya. Itu serem banget sih menurut aku. Ya Allah. Kasian sih, lebih kasian karena orang tuanya itu menunggu kabar dari anaknya ini baik-baik aja atau enggak. Berarti tuh dia baru first time banget datang ke Jakarta. Gitu. Dia lagi mau perjalanan ke Jakarta. Belum nyampe Jakartanya.
Oke. Jadi ini ada dari tim ya, beberapa pertanyaan. Mohon maaf nih, jadi kita kayak baca gitu ya, nggak apa-apa. Jadi gini nih, pertanyaan gimana, pernah nggak sih si Sinta marah? Jadi kan karena kan Dede sama Sinta ini, si Sinta ini yang lebih lama ya, yang 10 tahun bestian. Apa sih yang terjadi kalau si Sinta ini marah? Bisakah apa sih? Biasanya penyebab biasanya apa sih penyebabnya si Sinta ini marah? Kalau Satu-satu nih, pernah nggak Sinta marah? Pernah. Oke, pernah. Kan tadi kan kita ceritanya yang baik-baiknya aja nih, dia baik ke kamu. Oh, berarti dia pernah marah juga. Pernah marah gara-gara aku susah dibilangin. Aku suka ngebantah dulu tuh tiap dinasehatin sama dia. Dalam hal apa emang kamu ngebantah apa yang si Sinta? Yang tadi aku bilang itu yang aku suka sama cowok nih. Oh iya, oke. Terus dia bilang dia nggak baik, kamu jangan sama dia. Tapi aku tetap nggak mau dengerin omongan dia. Jangan bahas Sinta kali ya, aku. Ya, dia sangat sedih ceritanya. Iya, jangan. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan bahas Sinta kali ya. Jadi tapi itu intinya tetap yang si Sinta ini nggak mau nggak suka kamu deket sama salah satu cowok. Iya, karena dia emang nggak baik buat aku. Jadi Sinta ini sosok kayak ngebantu aku buat ngelindungin dari orang yang nggak baik sama aku gitu. Tiap ada hal-hal yang nggak baik, dia selalu ngasih tahu, kamu jangan kesana, nanti kamu ada kejadian yang nggak pengen nggak terjadi. Iya. Oke. Gitu. Oke. Next, lanjut aja deh ya. Dengan Sinta ya. Langsung lemes. Pas aku ulang tahun itu aku nangis terus karena bener-bener ngelihat dia dadah. Sudah, terima kasih sudah menjadi sahabat lamaku. Maaf tidak bisa menemani kamu sampai dewasa. Gitu. Oke. Terus ada apa lagi nih selain Sinta? Oh ya, katanya di sekolahan ya. Jadi tadi sempat ada briefing juga. Ya. Katanya di sekolahan juga banyak. Tapi saat itu berarti sekolahnya SD, SMP atau SMA? SMP. Ya. SMP di Tasik. Oke. Iya, itu ceritanya gimana? Jadi awal mulanya ini SMP kan aku di Tasik. Rumah kontrakan aku belakang itu pas banget makam. Ada pohon besar di situ yang dekatan sama kamar belakang aku. Dan aku sering belajar di situ. Adem lah ya. Iya, adem tapi tapi belajarnya jangan malam-malam sih. Kalau malam-malam sih. Waktu itu posisinya malam, tengah malam. Itu baru itu aneh. Iya. Karena emang deadline-nya besok pagi. Jadi aku harus. Jadi kan di kamar bisa, Bu. Jangan di pohon juga. Enggak di pohon. Di kamar ya, di kamar. Oke. Lanjut. Di kamar belakang aku lagi ngerjain keterampilan kayak seni budaya gitu. Samping aku itu ada pisau kecil. Terus aku ngerasa ada yang merhatiin gitu kan. Kayak ada yang merhatiin, tapi siapa gitu. Aku ngelihat jendela yang langsung nembus bisa ngelihat makam itu. Aku nggak ngelihat siapa-siapa awalnya. Terus aku fokus lagi ngerjain. Makin aneh, kayak makin ada yang ngintip, banyak yang ngintip di luar jendela situ. Aku nengok lagi, ada perempuan duduk di pohon kayak sambil gitu ngeliatin. Kayak kuntil. Iya, ini rambutnya panjang, mukanya udah nggak bisa dijelasin deh. Terus dia ngeliatin aku, tatapannya tajam gitu. Terus karena aku emang penasaran, ya aku liatin balik gitu. Tapi dia ngelirik nggak ke kamu? Tapi dia ngeliat ke kamu juga? Kayak ngeliatin kayak gini, kayak dia ekspresinya judes, marah kayak gitu. Nggak tahu marahnya karena apa. Ya aku liatin terus sampai aku kebawa sama dia. Dia masuk tapi nggak sepenuhnya. Masih sadar. Sadar. Ya. Terus pas dikendalin sama dia ini, aku langsung ngambil pisau kecil itu. Ngapain? Diinin
Aku waktu itu padahal enggak, kamu jangan ngelakuin ini, tapi tangan aku ini ada yang ngegerakin kayak gitu. Terus makin sini tuh aku sambil kayak giniin pisau, sambil ketawa-ketawa kayak Astagfirullahaladzim, ya Allah. posisi pintunya itu juga ditutup, jadi orang tua aku nggak ada yang tahu juga ya, karena kamu juga nggak teriak. Kamu teriak nggak? Enggak, kayak cuman kayak gitu, Tapi ketawa ada kecil. bekasnya. Ada tapi udah hilang, tapi mungkin ini masih ada yang kecil. Ada Jadi emang di sini ada ininya ya. 2, 3, 4, 5, ada 6 sih yang Wow. di sini paling panjang. Cuman mungkin udah lama jadi hilang, terus aku obatin juga biar nggak ada bekasnya gitu. Wow. Kalau ada bekasnya mungkin jelek banget kelihatan. Bukan jelek kelihatannya sih, itu bisa ngancam nyawa kita Iya. juga. Terus Berarti dia kan pas serem juga. mau posisi ke sini sama aku dipaksa gini. Oh, jadi makanya baret-baret yang lain. Iya, dibaret-baret yang lain. Nggak kena ya, nggak kena intinya ya. Mungkin si perempuan ini meninggalnya juga karena bunuh diri. Iya, bunuh Oke. diri. Makanya dia kayak nyuruh aku, Oke. ayo ikut aku gitu. Oke. Biar jadi temennya dia. Abis itu aku sadar nih, udah sadar, udah baca doa dalam hati, dia keluar. Mungkin ngerasa panas juga dianya. Aku langsung ke kamar mandi buat ngebersihin semua darah yang berlururan itu. Tapi diobatin kan habis itu kan. Diobatin. Perih banget waktu itu. Terus aku cuman bisa nutupin pakai baju gini, takut orang tua aku tahu. Tapi Karena kamu cerita nggak habis itu? enggak. Ceritanya itu pas di sekolah ada razia coret tangan. Istilahnya kayak teman-teman aku ini pada nyaret-nyaret itu karena abis putus gitu sama pacarnya. Oh, Jadi jadi saat itu lagi ngehits gitu ya? Iya, lagi ngehits. Percobaan bunuh diri gitu Iya, ya? kayak Aduh, gini ada-ada aja ya. ditulis nama cowoknya Adit, aku masih inget banget. Ya elah. Terus bocil. Ada Itu masih SMP kan? masih SMP. Kenapa bocil banget? Terus aku ngeliat Bocil. banyak dari sini mereka ngegoresnya dari sini sampai ke sini. Tapi kamu nggak disangka itu kan? Enggak, karena kan satu-satu murid diliatin, coba lihat tangan kamu gitu. Semuanya pada bersih kecuali aku. Terus aku bilang, bu ini nggak wajar, nggak kayak yang lainnya gitu. Guru aku ini nggak percaya gitu. Ah masa orang yang lain aja karena putus karena cowoknya gitu. Ya udah aku dipanggil ke ruang BK. Aku panggil ruang BK buat ngejelasin semuanya ini kenapa. Terus tapi guru yang satu ini juga kenapa goresannya beda dari yang lain, kayak cakaran gitu loh. Gitu. Kok kan yang lain kan nama gitu terus sama ini. Jelas lah ya, maksudnya kan A, B, Iya, C kan jelas. Kalau kamu kan ya abstrak gitu kan. Iya. Terus aku suruh ngejelasin kenapa bisa sampai kayak gitu. Ya udah aku ceritain kan. Aku ceritain dari awal mula aku belajar sampai bisa kayak gini. Terus pas aku lagi ngejelasin gitu, beberapa guru tuh kayak nggak percaya, kayak masa sih karena hal-hal yang gaib kayak gitu nggak pada percaya, kayak semuanya pada ngeremehin aku. Terus aku cuma diem. Tapi pas aku ceritain makin dalam, suasana ruangan BK itu jadi beda banget. Semuanya jadi pada kayak gitu. Kok kayak ada yang banyak nih yang masuk. Nah pas lagi kayak gitu masih nggak percaya sama apa yang aku bilang. Terus nggak lama semuanya pada ngelihat ada jejak kaki sama tangan di atas atap. Jadi kayak gini loh, kayak ciplakan tangan. Iya. Warnanya lumpur tapi campur darah. Semuanya pada ngelihat. Tapi itu gitu. Pas setelah kejadian masih ada nggak bekasnya? Masih. Berbekas. Iya. Jadi kayak teror iya. gitu ya jatuhnya ya, karena dia benar ninggalin bekas. Iya. Terus pas abis pada ngeliat kayak gitu, ada temen aku yang lari ke ruang BK. Ibu ada yang kesurupan ibu. Jadi pas mereka bilang, halah gak percaya, langsung banyak yang kesurupan, jadi kesurupan masal. Astagfirullahaladzim, merinding. Aku ngeliat keluar sekolah, ada banyak sosok yang berdiri, yang kayak nungguin. Dia kayak nyari mangsa gitu buat dimasukin. Buat ngerasuk ke siswa itu ya. Terus kenalah temen aku, dia masuk, dia dimasukin sosok yang mukanya itu yang udah nggak jelas, setengah badan udah nggak jelas. Dia kayak gini, kesakitan mungkin. Kayak merintih-rintih kayak sakit gitu ya. Terus ya udah mau nggak mau dengan kondisi tangan aku masih sakit, aku harus bisa bantu buat ngeluarin. Udah keluar, ada yang lagi masuk lagi yang lain.
Oh, Gitu. ke orang yang lain tapi orang yang beda. Orang yang sama Oh, ke orang yang sama. gitu. Jadi itu kira-kira ada berapa orang yang dimasukin saat Gak tahu, nggak kehitung. Berarti ini lumayan terkenal juga kali ya. Iya. Kalau kita datengin kepala sekolah ini kayak oke ya. Kita tanyain langsung. Ini kejadiannya pasti epic banget. Dan kayak jadi ini gak sih, kayak jadi story buat Iya. sekolah itu gak sih? Pas awal aku daftar ke sekolah itu aja, aku ngeliat kak kelas gitu sambil berdiri di depan pintu kamar mandi kayak, "Mama, katanya ada setan, ada setan." Oh, dia nantangin. Terus aku ngeliat kayak gini, kok dia nantangin, kok dia nggak lihat kan belakangnya tuh ada kunti tuh tinggi banget gede gitu. Aku dari jauh ngomong gitu, ngeliatin, jadi si kuntinya kayak gini. Jadi si ini anaknya di sini, jadi Oh kayak my God. gitu. Terus banyak anak kecil juga di situ, banyak. Berarti yang- mungkin, tapi kamu tau gak sih histori dari sekolah ini tuh aku kayak nggak misalkan kayak bekas kuburan atau bekas rumah sakit atau apa? sengaja, aku nggak mau lihat karena emang udah ketebak di situ, udah banyak banget yang sosok dari mana-mana Mana-mana. masuk gitu. Oke. Pokoknya- Tapi kamu nggak tahu itu historinya dari apa? Nggak mau cari tahu. Nggak mau Takut cari juga. tahu. Iya. Terus dari situ aku kan ngelihat berbagai macam wujudnya. Terus ada sosok yang bikin aku kayak geli gitu loh. Jadi dia Gimana tuh tuh? sosoknya gede, tapi bukan muka kayak gini. Jadi Apa? mata semua. Oh my God. Ini Kalau mata Dajjal semua. kan matanya dua. Satu. Satu. Dajjal tuh matanya satu. Satu. Kalau ini malah matanya banyak. banyak dari satu semua muka. kayak ini, dia tempatnya di dekat kelas aku. Oke. Suka mondar-mandir. Kadang ada yang ngesot juga. Jadi aku ngelihat sekolah tuh bukan Pengen- cuman teman-teman aku nih. pengen pipis ya Bu saya jadinya. Jadi ini sebenarnya ceritanya Mbak Tina ini banyak banget. Baik. Kita akan lanjut part kedua kalau banyak yang nonton. Ya enggak Mbak? Bismillah, banyak yang nonton. Oke. Sebelum kita akhiri, ini ada notis juga nih dari tim. Jadi sebelum berakhir coba kirim Al-Fatihah dulu nih Iya. buat teman-temannya Mbak Tina, ya Iya. kan? Karena aku belum merinding juga sih. Iya, kita Oke. biar dianya juga dapat pencahayaan terang di sana. Betul. Semoga tenang. Amin. Jadi kita punya kehidupan masing-masing lah Iya. ya, gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua teman-teman yang Mbak Tina tenang di sana. Amin, Kita punya amin, kehidupan amin. masing-masing. Tolong Amin. jangan diganggu, ini cuma Karena hidup kita juga berdampingan sama betul. mereka. Jadi kita ini cuma podcast aja, udah cukup Iya. sampai sini aja. Nanti kita lanjutin di part kedua Iya, yang oke. insya Allah pasti lebih seru lagi. Iya. Nanti ini kan Mbak Tina yang datang nih ke Hmm. kita, nanti insya Allah kita yang akan main ke Oke. tempatnya Mbak Tina, ke kantornya Ditunggu. Mbak Tina. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak, ada Makasih salah juga. kata, ada Iya. salah ucap dari saya dan tim. Semoga Mbak Tina sehat selalu, Amin, panjang amin, umur, amin, kita semua amin. juga sehat selalu, panjang umur, diberikan Amin. rezeki yang melimpah. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.